Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke, pada hari ini Sabtu 8 Juni 2024, Tresno Tani melakukan penanaman tanaman bawang merah. Ini ada dua jenis yang kita tanam atau dua varietas, yaitu benih bauji atau varietas bauji ada 160 kg atau 1 kuintal lebih 60 kg. Kemudian ada benih varietas Thailand itu berberat 190 kg atau 1 kuintal 90 kg. Jadi total keseluruhan adalah 350 kg atau 3 kintal setengah di papan 200 ru. 200 ru itu 3000 meter persegi, kurang lebihnya seperti itu. Ini masih sisa beberapa kotak yang tidak kita tanami. Itu fungsinya kita tanami tanaman jagung di tepi-tepinya, tujuannya untuk melindungi tanaman kita dari kemungkinan ngengat berkunjung ke lahan kita. Jadi seperti itu ya antisipasinya. Oke, nanti itu kita bahas di belakang. Untuk jarak tanamnya kita memakai jarak tanam 1 kilan. 1 kilan itu dari ujung jempol sampai ujung jentik atau kelingking kita saat kita rentangkan. Nah, itu isinya 3 benih atau 3 tancap. Kemungkinannya dia itu 15 cm-an. Untuk sosroknya itu atau penggaritannya itu 12 cm. Jadi kalau kita bulatkan bisa 12 kali 15 cm. Nah, ukurannya seperti itu. Untuk pastinya kita tidak bisa memastikan kita karena tidak memakai atau membawa penggaris. Kurang lebihnya seperti itu, 12 kali 15. Ya ampun, damel kaos. Ya, Bro. Untuk proses penanamannya seperti ini. Kalau di tempat kita, sebelum kita lakukan penanaman ini tadi sempat kita siram dulu sebelum kita tancapkan benihnya. Kemudian nanti setelah kita tancapkan benih itu juga akan kita siram lagi atau istilahnya kita patri. Nah, seperti itu biar nanti umbi atau benih yang kita tancapkan itu tidak gampang lepas saat kita siram. Dan saat pertumbuhan akar dia juga tidak terpongkeng ke atas, jadi tidak lepas dari tanah biar terpatri di tanah, terpatri kuat di tanah, jadi menancap dengan kuat seperti itu. Nah, itu loh proses penyiramannya sebelum dilakukan penanaman. Setelah kita tanam nanti juga akan kita siram lagi. Oke, seperti itu. Dan sebelum kita melakukan penanaman di hari Rabu kita melakukan kultivator. Itu videonya tidak kita syuting karena Tresno Tani masuk kerja saat melakukan kultivator. Dan proses-prosesnya sebelum kita lakukan kultivator itu 2 hari sebelumnya kita sterilkan dengan H2O2 yang kemarin kita kontenkan di 2 konten sebelumnya sebelum ini. Kemudian setelah itu besoknya sebelum kultivator di hari Selasa sore kita melakukan penyiraman. Kita siram biar nanti saat di kultivator itu bisa maksimal hasilnya. Jadi tidak ngambang aja di atas kultivatornya, jadi bisa maksimal ke dalam. Dan setelah penyiraman itu di dini harinya sebelum di traktor itu Tresno Tani melakukan penyepraian dekomposer dengan M21. Itu 1 botol kita masukkan ke drum yang isinya 100 liter itu loh ya Mas Bos ya. Itu kita kasihkan semua, ada 7 tangki kita semprotkan ke lahan sebelum dikultivator. Oke, seperti itu. Setelah kita lakukan penyepraian dekomposer, akhirnya di traktor, habis di traktor, di penggaritan tadi, kayak yang tadi, di video sebelumnya tadi, terus habis itu kita garis tepi ini. Nah, tujuannya di garis tepi ini apa? Di musim kemarau, itu cenderung kering ya tanahnya ya, di tempat Tresno Tani atau di lahan Tresno Tani ini tanahnya berpasir, jadi nanti kalau kita tidak kasih space seperti ini, nanti kita kemungkinan lahan kita kekurangan air. Jadi tujuannya nanti biar penembokannya itu bisa maksimal. Kalau tidak kita garis ini biasanya yang ijir atau yang tanam tadi sampai ke ujung atau sampai ke tepi. Jadi nanti tidak ada space untuk kita kasih penembokan.
karena lumpurnya nyarinya di musim kemarau gini juga sulit. Cenderung madas itu gotnya itu tanahnya itu cenderung keras, jadi tidak bisa kita raup dengan jari kita. Nah, biasanya kita cakruk dengan jari kita itu bisa kan, kalau ini nggak bisa, jadi harus memakai cangkul. Nah, itu prosesnya juga lama, kemudian juga keras, nanti nggak keburu kalau seperti itu. Kalau kita kasih ini nanti airnya bisa agak tertahan di tengah, jadi tidak banyak yang gelender. Mengingat di sini kalau kita siram itu gampang gelender ke tepi atau kembali ke got. Jadi nanti kalau kita kasih sosro yang tepi seperti ini, nanti ada space untuk penembokan dan juga airnya itu agak tenang, tidak gelender ke kanan kiri, jadi agak anteng, dia bisa terserap ke bawah. Oke, seperti itu ya tujuan dari penggarisan tepi seperti ini, sehingga nanti lahannya ini bisa awet adem, tanamannya juga semoga bisa subur, itu harapannya, pastinya seperti itu. Kita sebagai petani itu harus mengakali ya, kita tetap memakai teori itu sebagai landasan, tetapi kita juga harus mengembangkannya. Kita selalu situasional dan kondusif. Maksudnya kita harus menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada di lahan kita. Nah, ini hasilnya penggarisan tepinya seperti ini. Nah, itu nanti kan ada ruangnya untuk ngasih kita penembokan, jadi nanti bisa maksimal untuk pengairannya. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang menancapkan benih atau yang icir tadi juga bisa disiplin. Nah, jadi nanti bisa ditaruh di tepi sini lurus. Nah, jadi tidak sampai di tepi banget. Jadi ada space untuk penembokan. Dan ini herbisida pratumbuh yang kita pakai, kita menggunakan Gold yang kita mix dengan M21 komposer. Loh Mas, nanti nggak efektif kalau dicampur di komposer. Untuk sebelum-sebelumnya tetap efektif dan rumput pun tidak tumbuh hingga usia kira-kira 40-an lah. Baru di usia segitu. Oke, untuk pupuknya kita memakai pupuk KSP. Ini kandungannya fosfat 13-20%. Nah, ini mereknya, produsennya. Ini sisa yang tanam kemarin masih sedikit, ada 2 kiloan mungkin, kita maksimalkan. Oke, ini untuk pupuknya kita nanti pakai 1 kuintal. Nah, jadi pupuk dasar tadi masuk setelah proses penggaritan ya. Setelah proses ini kita masukkan, setelah itu baru kita tanami yang tadi. Nah, seperti video yang di awal ini. Nah, seperti itu. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Oke, untuk produsen obat-obatan Tresno Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di konten sebelumnya Tresno Tani sempat menyinggung produk dari panjenengan. Itu bukan bermaksud apa-apa, Tresno Tani hanya bermaksud agar para produsen obat-obatan itu menjaga kualitas dan mutu dari produk yang mereka terbitkan. Jadi nanti biar bermanfaat bagi petani semuanya. Oke, mungkin cukup itu dari Tresno Tani. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tenger itu tanjane. Mantoke rong ning kincir kae yo ngene iki. Masa sogrok mukong.
Ben gak anu. Ben awet banyune.